tempat ini. Barang hantaran biasanya berbahan dasar logam, seperti paku dan uang logam. Namun, ada juga yang memberikan uang kertas sebagai pengganti uang logam. Ritual dilanjutkan lagi di atas Bukit Imbun, di tempat yang disebut Batu Sandang Beliung. Masyarakat mempercayai Batu Sandang Beliung merupakan tempat tinggal Puyanggana, yaitu orang yang pernah hidup dan sekarang rohnya bersemayam di batu tersebut. Setelah mengadakan ritual, segala permintaan akan terkabul. Maka sekali lagi akan mengadakan upacara pengembalian hajat sebagai tanda terima kasih kepada Sang Maha Bijaksana. Suasana alam dan hutan, tempat-tempat keramat, aliran Sungai Inggar merupakan identitas masyarakat Inggar Silat yang harus dipertahankan. Jika hilang, perlahan namun pasti, tak hanya identitas, namun harkat dan martabat masyarakat. Cewek yang nggak bisa, dan itu ya perempuan nggak bisa nih. Dunia gue majosang patung mendalau lawan adang hulung akan punah berikut adat istiadatnya. Karenanya, semua kalangan, terutama generasi muda, memegang peranan penting dalam mempertahankan dan melestarikan adat budaya agar tidak tinggal cerita. Bukit Imbun mengaliri 3 kecamatan, yakni Silat Hulu, Kayan Hilir, dan Kayan Hulu. Kayan Hilir meliputi 1 desa dan 9 kampung, dengan penduduk mencapai 4.000 jiwa. Kayan Hulu memiliki 3 desa dengan penduduk 4.000 orang. Sementara Silat Hulu berpenduduk kurang lebih 1.000 jiwa. Penduduk desa Sungai Buaya sendiri sudah berjumlah 89 kepala keluarga. Sedangkan Lubu Besar 130 kepala keluarga. Suku Dayak Inggar Silat mendiami sepanjang Sungai Silat Hulu dan Sungai Inggar Hulu. Sebutan suku Dayak Inggar Silat ini dikarenakan banyak suku silat yang mendiami sepanjang Sungai Inggar. Inggar berasal dari nama sebuah sungai. Sungai Inggar mengalir di sepanjang Bukit Imbun. Inggar juga merupakan nama Temenggung pertama di Inggar Silat. Menteri Pakuh namanya, orang pertama itu. Itu orang masih setengah hantu, setengah manusia kan.
beranak cucu. Anaknya yaitu Kaki Siu. Nah itulah nenek moyang suku Dayak Inggarsilan. Keluarga juga. Awalnya hanya ada 4 kepala keluarga bermukim di sekitar Sungai Inggar. Mereka tinggal dalam sebuah rumah panjang ukuran 5 kali 7 meter. Dalam kehidupan bermasyarakat, mereka memegang teguh janji dan syair, yakni ketentuan pedoman hidup dan batas dalam berbuat. Janji ini kemudian menjadi adat istiadat dan tuntunan hidup sehari-hari. Mata pencaharian penduduk sebagian besar petani dan penoreh karet. 60% diantaranya adalah wanita. Dalam perkembangannya, sikap kurang peduli pejabat yang pernah memerintah di Sintang mengakibatkan keberadaan suku Inggarsilat kurang diakui. Hal ini mengakibatkan banyak sumber daya alam dan manusia menjadi permasalahan utama. Tuh, udah kedengaran suara mereka. Perhatian penuh instansi terkait untuk kemajuan masyarakat dan adat istiadat merupakan keinginan masyarakat Inggarsilat yang belum terwujud. Dari Dusun Lubuk Besar, Kabupaten Sintang, Teresia Septriana, Davi Ponggo, Ruai TV, Pontianak. Keriuhan suasana tampak di Dusun Lubuk Besar yang menyelenggarakan agenda utama gelar seni budaya. Gelar seni budaya diawali tarian Seluang Mudik. Beberapa wanita yang membawakan tarian ini sudah mempersiapkan diri sebulan sebelumnya. Menurut kepercayaan, jika membawakan tarian ini, maka akan kedatangan rezeki. Setelah Seluang Mudik, acara dilanjutkan dengan tarian Muda Budi. Tarian yang diiringi lagu berbahasa Desah ini merupakan kebiasaan baru. Tarian dibawakan oleh bujang dara yang sedang jatuh cinta. Tarian muda-mudi bertujuan untuk perkenalan menjelang ikatan. Biasanya dibawakan jika kedatangan seorang tamu atau mengadakan perlombaan. Sekarang ini, tarian diiringi petikan gitar. Namun tempo dulu menggunakan gambus. Selanjutnya tarian Bekendo, sebuah tarian pengobatan untuk menyembuhkan seseorang yang sakit. Dalam tarian ini, terdapat seorang dukun atau semanang yang dibantu Pak Bayu asistennya. Pak Bayu bertugas mengantar semanang lewat lagu tertentu ke dunia lain untuk meminta obat. Selama upacara nyemanang, nama asli semanang tidak boleh disebutkan. Jika penyakit terlalu berat, upacara bisa dibuat lebih lengkap, yang dikenal dengan pulang sangi atau mengantar hajat. Dalam sangi, segala peraga adat dikalikan 2 atau 3 kali.
Bajali atau bersyair. Acara berpantun ini biasa digunakan untuk meminang atau menceritakan orang-orang sakti pada zaman dahulu. Besasuh artinya memujuk bersama-sama. Acara ini bertujuan menyemangati peminum agar lebih kuat minum. Seorang wanita memberi tabas di sela-sela besasuh. Tabas berfungsi menambah nafsu minum. Dalam keseharian, tabas berupa umput ruak. Namun dalam gelar seni kali ini menggunakan nasi. Masyarakat biasanya besasuh 7 hari 7 malam dalam sebuah pesta perkawinan adat setempat. Tak ketinggalan, silat tradisional dan tiupan alat musik keledi pun turut mengiringi malam gelar seni dan budaya di tempat ini. Kebudayaan yang hampir punah ini merupakan harta yang tak ternilai harganya. Peranan seluruh penduduk kampung dalam melestarikan budaya adat merupakan kunci utama mempertahankan nilai-nilai kesenian tradisional. Dari Dusun Lubuk Besar, Kabupaten Sintang, Teresia Septriana, David Monggor, WTV Pontianak. Membuat pondok penginapan saat berada di tengah hutan rimba bagi beberapa orang cukup menyulitkan, tetapi tidak bagi rombongan pendaki ini. Dengan memanfaatkan beberapa sumber daya alam, mereka mampu mendirikan sebuah pondok sederhana untuk bermalam. Kulit pohon entirung, demikian warga lebih sering menyebutnya. Warga kerap menggunakan kulit pohon ini sebagai lantai untuk pondok. Pohon entirung biasanya tumbuh di lokasi pohon kayu yang sudah roboh. Hal ini mempermudah saat akan memotong pohon entirung. Cara pengolahannya pun cukup mudah. Pertama-tama kulit pohon dipotong sekitar 2 meter, kemudian dikuliti, mengikuti garis lurus dan rapi. Satu pohon entirung besar dapat menghasilkan hingga 4 keping lantai. Selanjutnya, kepingan tersebut disambung menggunakan rotan atau akar air. Sekarang ini, warga lebih sering menggunakan akar air atau lebih dikenal masyarakat sekitar sebagai entali ai. Tanaman ini biasanya banyak ditemui di sekitar sungai, yang jika semakin dipotong akan semakin tumbuh banyak. Sebelum dijadikan lantai pondok, kulit entirung dipukul-pukul terlebih dahulu agar lebih lentur dan gampang dipasang. Lantai pertama didasari dengan kayu, ya kayu agak padat, dan itu dilapis pakai kulit kerniung, dikupas kulitnya atau kulit entupak. Itu sama, hampir sama, dan kekuatannya hampir sama, juga cara kerja kemudahannya itu juga sama, mudah mengupasnya. Di musim hujan, kegiatan mendirikan pondok dari bahan kulit pohon entirung akan lumayan sulit, karena bahan menjadi lembab dan sulit diolah. Dari Desa Lubuk Besar, Kabupaten Sintang, Teresia Septriana, David Monggor, WTV Pontianak.
Lokakarya ini merupakan titik awal penyelenggaraan ritual adat Nampuk Bukit Imun 1 yang bertujuan memulihkan situasi di sekitar kampung yang terkena wilayah konsesi PT KRBB, serta penguatan kawasan dan pelestarian adat budaya. Hadir dalam Lokakarya, Temenggung Kayan Hilir, aktivis beberapa lembaga seperti PPSDAK, Walhi Kalbar, Sawit Watch, Aman Kalbar, LBBT, Riak Bumi, media cetak dan elektronik, serta 70-an masyarakat dari 9 kampung di Desa Sungai Buaya. Lokakarya diawali dengan sebuah ritual adat, dipimpin Panglima Tani Ketemenggungan Kayan Hilir. Ya yang mengalir pakai kelam jadi supaya dan jadi undangan. Ada istiadat kita suku Ingar Silat. Apabila tim penilai datang yang besar-besar macam kian kan, aku disambut dengan baik. Suasana alam dan hutan, tempat keramat, aliran Sungai Inggar merupakan identitas masyarakat Inggar Silat yang harus dipertahankan. Karena jika hilang, perlahan namun pasti identitas, harkat dan martabat masyarakat akan punah berikut adat istiadatnya. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) juga mengakui keberadaan tanah masyarakat adat termasuk wilayah Indonesia melalui deklarasi PBB tanggal 22 Agustus 2007. Ada istilah pemerintah, jadi mereka itu kan tidak mau lagi hanya janji dan saya, kemudian mereka itu merumus suatu hukum dan adat. Barang siapa melanggar hukum, dia dituntut dengan adat. Dalam Lokakarya ini juga terungkap pentingnya peran generasi muda dalam melestarikan dan mempertahankan adat budaya. Selain itu, Lokakarya dirangkai dengan pemutaran film mengenai kerusakan lingkungan di beberapa daerah akibat penebangan hutan dan pencemaran air secara membabi buta oleh pihak-pihak tidak bertanggung jawab. Dari Desa Lebuk Besar, Kecamatan Tayan Hilir, Kabupaten Sintang, Teresia Septriana, David Ponggor, WTV Pontianak. Kedatangan tamu disambut oleh tetabuhan gong. Ritual adat yang dipimpin seorang Panglima Tani ini merupakan rangkaian kegiatan dalam ritual adat penyambutan tamu. Panglima Tani mempersilahkan tamu menebas sebatang bambu di depan gerbang. Tamunya besar-besar tu lah, camat, bupati, macam tim-tim macam kian kan, tim penilai datang dia akan nijak telur ayam, nijak tanah tebal belala, nijak batu teguh pala, nijak dulang belum ya, minum air penyanyi, enggak ada langit tinggi perintah. Panglima Tani mengadakan upacara menggunakan peraga adat seperti dulang emas, beras, telur, batu, tikar, tanah kuning, dan air minum. Bahan-bahan ini sebagai perlambang mendoakan kedatangan tamu. 4 orang wanita mengiringi kedatangan tamu, sembari membawakan tarian kenyah, tarian khas masyarakat Inggar. Silat tradisional merupakan atraksi yang tidak bisa dipisahkan dalam rangkaian kegiatan ini. Alat musik tradisional, keledi, ikut meramaikan suasana. Dari Desa Sungai Buaya, Kecamatan Kayan Hilir, Kabupaten Sintang, Teresia Septriana, David Ponggor, WTV Pontianak. Dusun Lubuk Besar sebelah selatan berbatasan dengan Simpang Gamang. Sebelah utara berbatasan dengan Riam Panjang yang dulunya tempat kediaman Pang Semangai. Sebelah timur berbatasan dengan Silat Hulu dan sebelah barat berbatasan dengan Desa Melingkat. Masyarakat Dusun Lubuk Besar memiliki adat istiadat yang sangat kental. Setiap memberikan sesajian, ada satu peraga adat yang tidak pernah terlupakan. Ranca, sebuah tempat sesajian
terbuat dari anyaman bambu yang merupakan kesatuan dalam peraga adat. Gunanya kalau kita berniat, misal berniat pakai kita bunga tahun tu bisa, kita berniat untuk sekolah tu bisa, kita berniat untuk kita jadi pegawai negeri itu bisa, kita mau minta pakai pedagang itu bisa juga. Semua apa yang ditujuan kita kan pasti tercapai lah. Kita buat akan potong ujung tu, daya anu tu pokok air kita potong juga. Habis itu kan untuk kita bikin rancak tu tadi, ada nyam. Bengong Cipat dayung Ujung Bandung Cina Jamuang sapu hitung Mudi kantong merah Mudi nak pelunti Luan agak tambah Agak hitam licin Pandang aku ngaku Nanti kita bubar Sungai hulu jalai Pandang imbang mansai Pasti kita lupa. Rancak digunakan untuk menaruh pagela. Pagela adalah sebagian dari isi rancak. Pagela biasanya memuat beberapa peraga adat, seperti Jawa Jeli, sungkuy 7 buah, ketupat kecil berisi beras 3 buah, 8 telur ayam kampung, 7 diantaranya masih mentah, setengah potong ayam, serai, dan asam kandis. Waktu pembuatan rancak sendiri tidak tentu, tergantung saat akan mengadakan upacara adat tradisi leluhur. Dari Dusun Lubuk Besar, Kabupaten Sintang, Teresia Septriana, David Ponggor, WTV Pontianak. Imbun berasal dari kata timbun. Alkisah zaman dahulu, ada sepasang suami istri, Dara Juanti dan Abang Jin. Keduanya mendiami Bukit Imbun sepanjang hayatnya. Mereka hidup di Bukit Imbun sangat berkecukupan. Padi yang mereka miliki berlimpah ruah hingga tak bisa habis. Karena itu, bukit ini disebut Bukit Imbun. Masyarakat sekitar bukit menjadikan Bukit Imbun sebagai sumber kehidupan. Kondisi hutan yang masih lebat dan aliran air yang jernih menjadikan Bukit Imbun sebagai aset penting dalam kelangsungan hidup masyarakat di sekitarnya. Mulai dari berladang, mandi, hingga aktivitas sehari-hari lainnya. Dari Dusun Lubuk Besar, Kabupaten Sintang, Teresia Septriana, David Ponggor, WTV Pontianak. Jika menyimak bunyi unik ini, pasti akan penasaran dari mana sumber bunyi tersebut. Keledi. Demikian warga desa Sungai Buaya menyebutnya. Keledi terbuat dari 6 batang bambu tua atau buluh apin, labu putih tua, dan rotan resam atau rotan tua. Getah pulut digunakan untuk menyambung buluh apin dan labu tua menjadi satu. Di dalam buluh apin terdapat rudin, sejenis umbut enau, sebagai sumber bunyi. Ketebalan buluh mempengaruhi hasil suara. Masing-masing buluh memiliki satu lubang. Satu buluh terpanjang memiliki lubang menyerupai tanda tambah. Bambu ini dilumbangi menggunakan besi panas. Lubang inilah yang menjadi sumber suara. Penduduk setempat menggunakan alat musik tradisional berusia 30 tahun ini pada saat ritual adat Kenyat. Minta bedaknya kalau di sini istilahnya kita tuh mau bersamaan
orang bujangan bersamaan dengan orang yang masih darah gitu. Ditiupkan keledi, sesuai dengan ketokan keledi itu orang ada buat tarian. Tapi sekarang anak-anak itu sekarang yang tidak pernah, apalagi dia bisa mainkan keledi, melihat pun jarang-jarang gitu. Dusun Lubuk Besar kini hanya menyimpan 4 orang seniman tua peniup keledi. Bahkan hanya ada 1 orang tua yang bisa membuat keledi. Hal ini sangat memprihatinkan, melihat kurangnya minat kaum muda dalam melestarikan alat musik tiup yang membutuhkan kelincahan dari tangan dan tangan. Dari Dusun Lubuk Besar, Kabupaten Sintang, dari Sia Septriana, Davi Ponggo, Roy TV Pontianak. Konon di sekitar Sungai Inggar sumber kehidupan masyarakat menyimpan tambang emas. Menurut